Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan belajar ya, muatan pembelajaran bahasa Indonesia. Tema 1, subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman. Muatan pelajaran bahasa Indonesia. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram. Gagasan pokok dan gagasan pendukung akan lebih mudah dipahami jika disusun dalam bentuk diagram. Cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram adalah ini ya. Yang pertama, bacalah paragraf dengan seksama, dengan penuh perhatian ya. 2. Cermatilah kalimat pertama hingga kalimat terakhir. Jadi pelan-pelan dan jangan tergesa-gesa. Perhatikan juga tanda-tanda bacanya sehingga kita memahami apa yang dimaksud, mengerti maksudnya. Kalau tidak memperhatikan tanda baca, kadang-kadang kita terus jujur cara membacanya. Yang keempat, tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Paragraf 5. Gagasan pokok adalah bagian inti. Dapat ditulis di bagian atas atau tengah. Kemudian yang keenam, gagasan pendukung adalah cabang-cabang dari gagasan pokok. Dapat ditulis di bagian samping atau bawah gagasan pokok. Jadi setelah gagasan pokok kemudian diuraikan oleh gagasan-gagasan pendukung itu tadi. Ayo perhatikan contoh berikut ini. Perhatikan ya contohnya. Ini satu paragraf ini. Satu paragraf kita baca. Indonesia memiliki berbagai bahasa daerah. Misalnya bahasa Batak, bahasa Jawa, dan bahasa Sunda. Keragaman bahasa di Indonesia tidak membuat bangsa Indonesia terpecah-pecah. Bangsa Indonesia tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Bangsa Indonesia dipersatukan oleh bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Itu satu paragraf ya. Gagasan pokoknya dari paragraf di atas terdapat pada kalimat pertama. Sampai ini. Sampai sudah ini. Gagasan pendukung terdapat pada kalimat kedua sampai keempat. Jadi mulai ini adalah merupakan gagasan pendukung keragaman. Ini kalimat kedua sampai kalimat keempat sampai terakhir ini. Sampai ini bahasa Indonesia ini merupakan gagasan pendukung. Yang kalimat pertama, Indonesia memiliki berbagai bahasa daerah. Misalnya bahasa Batak, bahasa Jawa, dan bahasa Sunda. Itu merupakan gagasan pokok. Selanjutnya sampai di sini adalah gagasan pendukung. Baik, sekarang contoh dalam bentuk diagram ini ya. Contohnya ini. Ini gagasan pokok yang biru ini. Gagasan pendukungnya ada 3 ini. 1, 2, 3. Tadi sudah diuraikan di dalam paragraf ya. Nah, ini diperjelas lagi dalam bentuk diagram. Kalian perhatikan ini yang biru ini adalah gagasan pokok. Yang hijau-hijau, kuning adalah gagasan pendukung. Paham ya? Gagasan pokoknya ini. Baik, seterusnya. Suatu teks terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Diagram gagasan suatu teks dibuat sesuai jumlah paragraf dalam teks tersebut. Kalau paragrafnya 3 ya berarti kita buat 3 diagram. Kalau paragrafnya 2 ya 2 diagram. Kalau paragrafnya 3 ya 3 diagram.
Tadi kan baru pas satu paragraf tadi ya, yang awal tadi itu hanya satu paragraf, maka diagramnya cuma satu. Yang tengah tadi, yang biru tadi, yang pokok, yang hijau, kuning, yang pendukung. Baik, gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk tabel. Kenapa dalam bentuk tabel? Ya, ini hanya untuk ingin agar memperjelas, mempermudah memahami suatu teks. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dibuat dalam bentuk tabel bertujuan untuk mempermudah memahami suatu teks. Ini contohnya ini. Ini paragraf yang pertama ini, paragraf yang pertama. Yang pertama ini merupakan gagasan pokok. Kemudian yang tulisan ini yang coklat ini merupakan gagasan pendukung. Kalimat pertama ini ya, keragaman tidak hanya terdapat di lingkungan masyarakat, tetapi juga di lingkungan sekolah. Nah, ini merupakan gagasan pokok. Kalimat pertama. Kalimat selanjutnya merupakan gagasan pendukung. Paham ya? Ya, insya Allah ini paham. Udah, ini yang pokok, seterusnya pendukung. Nah, ini paragraf yang kedua. Paragraf kedua ini juga ada dua, gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kalimat yang pertama merupakan gagasan pokoknya, kemudian diperjelas oleh gagasan pendukung. Kalimat-kalimat seterusnya ini merupakan penjelas atau merupakan gagasan pendukung. Gagasan sesuatu yang dipikir. Nah, sekarang dalam bentuk tabel. Contoh dalam bentuk tabel. Kan tadi dua paragraf toh? Paragraf pertama, paragraf kedua. Paragraf pertama gagasan pokoknya ini. Paragraf kedua gagasan pendukungnya ini. Gagasan pokoknya ini. Ini gagasan pendukung. Ada juga ini ya, 1, 2. Membuat ringkasan teks dengan peta pikiran. Peta pikiran yang berisi gagasan pokok dan gagasan pendukung dapat dijadikan acuan atau dasar untuk membuat ringkasan. Meringkas isi teks sama dengan menulis kembali isi teks secara singkat. Jadi kita meringkas itu kalau misalnya 10 kalimat, kita jadikan 3 kalimat, itu namanya diringkas. Kita ambil yang penting-penting ya. Itu namanya meringkas. Langkah-langkah membuat ringkasan teks. 1. Bacalah teks dengan seksama, dengan penuh perhatian. 2. Gunakan kalimat tanya. Apa, siapa, mengapa, bagaimana, di mana, dan kapan. Untuk mengetahui kejadian yang diceritakan di dalam teks. Kemudian yang ketiga, catatlah hal-hal penting yang kamu temukan. Yang keempat, buatlah peta pikiran untuk mencatat gagasan pokok dan gagasan pendukung pada setiap paragraf. Kemarin sudah kita pelajari ya tentang peta pikiran. Ini langkah-langkahnya nih. Langkah-langkah membuat ringkasan yang paling penting adalah ini. Bacalah teks dengan seksama agar kita bisa meringkas yang semula 10 kalimat menjadi 3 kalimat misalnya. Nah, selanjutnya ini buatlah ringkasan berdasarkan peta pikiran menggunakan bahasamu sendiri. Urutkan peristiwa harus sesuai dengan isi teks sebenarnya. Gunakan kalimat yang ringkas. Hindarilah pengulangan kalimat dan bahasa yang tidak efektif ya agar betul-betul ringkas ya. Yang namanya saja meringkas. Begitu ya dari Pak Kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.